Misteri kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di sebuah penginapan di Gili Trawangan yang semula diduga insiden kecelakaan akibat tenggelam mulai terungkap. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota Bit Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam Villa Tekek di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini semula ditutup oleh penyidik dengan bungkam. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Pada tanggal 1 Mei 2025, tim forensik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang melibatkan dokter forensik Universitas Mataram, Dr. Arfi Hamsu, melakukan ekshumasi jenazah Brigadir Muhammad Nur Hadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi ulang, terungkap terdapat luka di sekujur tubuh korban. Kini, Polda Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 di antaranya adalah anggota Polri, Kompol IMYPU atau Imade Yogi Purusa Utama, dan Ibda Aceh atau Aris Chandra, dan seorang perempuan yang berinisial M, yang tak lain adalah teman wanita salah satu pelaku. Usai melakukan ekshumasi, reka adegan di tempat kejadian serta memeriksa saksi-saksi, dipastikan korban meninggal dunia karena tindakan kekerasan. Kita sudah lakukan beberapa pemeriksaan saksi, yaitu 18 orang saksi sudah kita periksa, dan ditambah lagi 5 ahli, di mana di dalam ahli itu ada ahli farmakologi, ahli pidana, ahli poligraf, terus ahli forensik dan dokter rumah sakit Bayangkara yang memeriksa awal terkait dengan keadaan korban pada saat itu. Sementara hasil otopsi yang dilakukan ahli forensik menguatkan dugaan adanya tindakan penganiayaan dengan tanda-tanda tulang lidah patah, memar di leher, dan adanya diatom di paru-paru serta sumsum tulang korban. Kondisi ini mengindikasikan korban diduga dicekik sebelum dibuang ke dalam kolam renang villa dalam keadaan pingsan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Kami simpulkan bahwa Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya, pada saat berada di air. 2 polisi sekaligus pelaku penganiayaan Brigadir Nur Hadi yang juga atasannya itu tidak ditahan dengan alasan bersikap kooperatif. Keduanya telah resmi diberhentikan tidak dengan hormat pada tanggal 27 Mei 2025. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, langsung saja untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Hambali yang merupakan kakak dari Brigadir Muhammad Nur Hadi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hambali. Waalaikumsalam dan selamat sore. Mas Hambali, kami dari TV One tentunya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dari adik Mas. Semoga keluarga senantiasa dikuatkan, Mas Hambali. Tapi sebelumnya bisa diceritakan bagaimana konfirmasi terbaru dari pihak kepolisian sejauh ini? Sejauh ini kemarin memang kita dengar adanya penahanan. Memang ada penahanan, hanya yang 3 tersangka ini
Tapi kenapa cuman satu yang ditahan, yang duanya ya sama ya siapa Pak Yogi sama Pak Aris ini kok enggak ditahan? Kenapanya? Si perempuan aja yang ditahan. Itu yang kita pertanyakan dari pihak polisi. Jadi yang terus sampai sempat kok bisa dia berkeliaran gitu loh. Si pelakunya ini sampai ditemukan adanya di tempat-tempat sabung ayam gitu kan. Yang tidak ditahan itu Mas Hambali mengetahui siapa-siapa saja pihak-pihak itu? Yang tidak ditahan ini Pak Haris sama Pak Yogi ini. Cuma yang ditahan sama si perempuan itu aja kan, yang berinisial siapa tadi? M ya. Mas Hambali sendiri apakah mengenal dua orang yang tidak ditahan itu? Saya tidak begitu mengenal sih. Cuman karena saya sering lihat di media atau di foto-fotonya ada kan. Nah jadi saya secara langsung memang pernah ketemu pas malam kejadian. Waktu itu di Rumah Sakit Bayangkara ketemu sama Pak Aris. Pak Aris aja. Kalau Pak Yogi memang belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah ketemu. Oke. Dari pihak kepolisian sendiri apa pernyataan yang disampaikan kepada keluarga? Kenapa dua pelaku lain ini tidak ditahan, Mas Hambali? Apa yang dijelaskan oleh polisi kepada keluarga? Cuman kalau itu kan kemarin kayak disembunyikan ya, kayak ditutupi ini ya kasus ini. Jadi untuk hasil otopsi apa itu tidak diungkapkan secara transparan kan. Oke. Jadi kita nggak tahu beritanya kayak gimana, yang sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi dari pihak kepolisian sendiri, apakah penyidikan ini akan diteruskan atau memang sudah berhenti sampai sini ketika sudah ada 3 pelaku yang ditetapkan? Atau akan dilanjutkan kembali? Saya sih harapan keluarga sih harus diusut ini, harus diangkat kasusnya sampai tuntas, sampai dapat hukuman yang setimpal sama pelakunya. Kalau bisa ya hukumannya lebih berat. Dari keluarga sendiri, Mas Hambali, apakah mungkin pernah mendapatkan cerita ataupun kecurigaan atau adik Mas sendiri pernah bercerita mendapatkan kekerasan begitu ya, atau ada perselisihan dengan salah satu pelaku? Belum, enggak pernah sama sekali, enggak pernah ngomong masalah. Untuk masalah pekerjaannya memang enggak pernah dia. Paling ya kalau diteleponan, wah kamu di mana? Oh saya masih tugas, ini saya kerja, cuma itu aja. Nggak ada sih dia cerita masalahnya sama teman-temannya kayak gimana. Nggak pernah dia cerita. Oke, tidak adakah mungkin kecurigaan dari pihak keluarga, Mas, berkaitan dengan kenapa peristiwa ini bisa terjadi, kenapa para pelaku ini melakukan perbuatan seperti ini terhadap almarhum, atau mungkin pernah ada informasi dari almarhum kepada keluarga? Ini kalau kecurigaan itu memang kan dari awal kita udah lihat dari kematiannya kan banyak yang menjanggal. Jadi kan tidak mungkin lah hanya tenggelam, seorang polisi tenggelam di kolam renang yang sedangkan kayak sepinggang, airnya cuma sepinggang kan. Jadi tidak mungkin lah, mustahil. Sempat sih kita memang banyak kecurigaan lah dari pihak keluarga. Inilah mungkin ini mati tenggelam, mati ini pasti ini mati dibunuh. Tapi kan karena kita kalau menuntut nanti kita tidak tahu harus gimana, kita cuman rakyat kecil lah, sipil gitu, jadi kita tidak ada keberanian. Baik, Mas Hambali, kita mengharapkan ada titik terang dan tentunya ada keadilan
pelaku juga bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih sekali lagi Muhammad Hambali, Ya, kakak dari sama-sama. Brigadir Muhammad Nur Hadi. Assalamualaikum.